Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Ibda Munafatihiyah dalam Workshop Presentation Tools and Skill 2024. Kegiatan ini bekerja sama dengan LPM Panda dan kolaborasi Kebaikan UIN Antasari Banjarmasin. Ya, bagi yang kemarin belum mengikuti workshop secara offline, kali ini saya akan menyajikan materi berupa workshop secara online atau bisa kalian akses melalui YouTube Wifda Studio. Oke, langsung saja kita bahas ya mengenai Presentation Tools and Skill 2024. Yang pertama, definisi, tujuan, dan manfaat presentasi. Apa sih presentasi itu? Presentasi adalah proses komunikasi formal yang dilakukan secara lisan dengan tujuan menginformasikan, meyakinkan, atau mempengaruhi audiens, menurut Anderson tahun 1986. Nah, bagi mahasiswa, tujuan presentasi adalah untuk menyampaikan informasi terkait suatu topik, tugas, maupun hasil penelitian, dan untuk membangun rasa percaya diri dengan terbiasa tampil di depan umum. Yang ketiga, untuk menginspirasi audiens untuk melakukan kegiatan, misalnya dalam rangka perencanaan penelitian dengan menggunakan metode baru. Yang kedua, manfaat presentasi adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta meningkatkan keterampilan komunikasi, membangun keterampilan visualisasi, melatih penguasaan materi, dan melatih manajemen waktu. Kenapa sih skill presentasi itu penting di dunia akademik maupun dunia kerja nantinya? Nah, dalam presentasi kita akan menyampaikan hasil belajar atau penelitian. Setelah melakukan penelitian atau mau melakukan penelitian, pastinya kita akan mempresentasikan topik tersebut ke depan penguji maupun pembimbing kita. Dengan menyampaikan hasil belajar atau penelitian tersebut ke depan penguji, kita bisa mengetahui gap atau kekurangan dalam penelitian kita, maupun hal-hal yang harus terus kita kembangkan dalam penelitian kita dari hasil saran dan masukan penguji serta pembimbing. Kemudian presentasi ini juga diperlukan dalam dunia profesional. Jadi saat kalian lulus nanti, setelah kalian bekerja, pasti akan menghadapi banyak tantangan di bidang presentasi. Alat dan media presentasi. Ada apa saja alat dan media presentasi? Seperti yang kita ketahui, alat adalah perangkat fisik atau teknologi yang digunakan untuk mendukung atau memfasilitasi proses penyampaian materi dalam presentasi. Terdapat beberapa alat yang digunakan dalam presentasi, seperti laptop atau komputer, proyektor, speaker dan mikrofon, pointer, dan atau papan tulis. Adapun media adalah konten atau bahan yang digunakan dalam presentasi untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Biasanya media yang digunakan dalam presentasi adalah berupa slide presentasi, video dan animasi, infografis, poster, serta handout. Nah, contoh slide presentation maker yang saat ini banyak digunakan oleh banyak orang adalah Microsoft PowerPoint, Visme, Canva, Google Slides, serta Genially. Macam-macam slide presentation maker ini sudah banyak yang terintegrasi dengan AI atau Artificial Intelligence, sehingga bisa memudahkan orang yang membuat presentasi untuk mengembangkan materi dan presentasi mereka. Kemudian ada juga yang disebut sebagai Audience Interactive Tools. Kita biasa menggunakan Slido, Mentimeter, Kahoot, atau Poll Everywhere. Dalam kegiatan presentasi, biasanya kita juga dan sangat memerlukan audiens untuk berinteraksi dan memberikan tanggapan terhadap presentasi kita. Nah, beberapa tools ini digunakan sebagai polling atau berupa games juga bisa, atau quiz untuk
berinteraksi secara langsung dengan audiens, sehingga presentasi kita akan lebih interaktif dan tidak monoton. Survei membuktikan sebagian besar mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Wah, patut diapresiasi ya. Akan tetapi, saat presentasi mereka terkesan membaca, bukan menyampaikan. Gestur pun kurang tepat, dan intonasi penyampaian yang berbelit, serta masih tercampur dengan bahasa daerah. Jadi gimana dong? Jadi, kita harus melakukan persiapan sebelum presentasi. Yang pertama, kita melakukan penyiapan materi dan bahan presentasi. Yang kedua, kita harus mengenali dan memahami audiens. Yang ketiga, kita harus melatih keterampilan berbicara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menyiapkan materi dan bahan presentasi. Dalam menyiapkan materi serta bahan presentasi, kita memerlukan penguasaan topik dari materi presentasi kita. Jadi, kita buat sebuah kerangka atau inti materi dan menyusun materi tersebut ke dalam sebuah cerita yang mengalir agar dari kita sendiri atau sebagai presenter, kita bisa lebih memahami materi tersebut. Kemudian, tuangkanlah hasil tersebut ke dalam media presentasi, bisa berupa slide yang berisi konten dengan struktur presentasi tertentu. Dan visualisasikan materi presentasi tersebut menggunakan gambar, grafik, atau diagram. Dalam menyusun slide presentasi, terhadap beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, topik dan outline presentasi, struktur slide presentasi, konsistensi visual, pilihan kata, serta prinsip 4 poin utama. Gimana kalau kita kulik satu persatu? Nah, topik dan outline presentasi. Outline adalah garis besar dari presentasi kita. Jadi kita harus memahami topik, membuat outline-nya dan kerangka materi tersebut. Yang kedua, konsistensi visual. Kalau kita membuat sebuah slide presentasi, gunakan visual yang konsisten untuk mengurangi gangguan penyampaian informasi atau distraksi audiens saat melihat presentasi Anda. Selanjutnya adalah pilihan kata. Gunakan kata-kata sederhana dan gantikan teks yang memungkinkan dengan visual. Hindari penggunaan bullet point berlebih. Kemudian 4 poin utama. Hindari menampilkan lebih dari 4 ide utama dalam satu slide. Struktur slide presentasi biasanya dalam penyampaian hasil penelitian terdapat beberapa poin. Yang pertama ada judul yang berisi nama, nomor induk mahasiswa, instansi, jurusan, dan dosen pembimbing. Kemudian latar belakang yang melatar belakang pengajuan penelitian kalian, masalah dan tujuan, objek dan variabel penelitian, metode penelitian, teori utama dan penelitian terkait, pembahasan, serta penutup. Yang kedua, mengenali dan memahami audiens. Dalam presentasi kita harus mengetahui siapakah audiens kita dan mengenali kebutuhan mereka. Yang kedua, menyesuaikan gaya bahasa sehingga lebih mudah dipahami oleh kalangan audiens tanpa mengurangi substansi materi. Yang ketiga, memberikan contoh yang relevan, yaitu memberikan ilustrasi dan contoh yang berhubungan langsung dengan audiens untuk meningkatkan pemahaman audiens. Poin selanjutnya yaitu melatih keterampilan berbicara. Bagaimana cara kita melakukan latihan dalam keterampilan berbicara? Dari buku yang saya baca yaitu
Buku Bicara Itu Ada Seninya oleh Osulian tahun 2023. Dalam melatih keterampilan berbicara ini terdapat 7 hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, melatih logika berbicara, membuang rasa takut berbicara, unsur-unsur nonverbal untuk memikat hati pendengar, rumus terapi komunikasi, keterampilan yang diperlukan dalam berbicara, 4 mantra dalam meningkatkan rasa percaya diri, 4 teknik mendengarkan, serta 4 unsur untuk menghadirkan irama dalam berbicara. Nah, yang pertama nih, melakukan latihan logika berbicara. Jadi, berikanlah alasan yang tepat untuk argumen Anda, kemudian hindari lompatan logika yang berlebihan, konsisten dalam bersikap, gunakan kata-kata yang sederhana, dan tetap tenang. Yang kedua, membuang rasa takut berbicara. Jadi ketika kalian merasa gugup atau takut dalam berbicara, buatlah karikatur pendengar. Jadi bayangkan audiens kalian ini sebagai hal menarik bagi kalian. Contohnya, hal yang kalian tidak takuti nih, misalnya buat pendengar kalian sebagai kentang atau boneka atau hal-hal kalian sukai. Kemudian hindari merendahkan kapasitas diri ketika memperkenalkan diri. Yang ketiga, pelajari konten dengan baik karena persiapan mengenai materi ini sangat penting, sehingga ketika kalian sudah mempelajari konten dengan baik, kalian bisa menjelaskan materi yang ingin kalian sampaikan dengan lebih terarah dan lebih percaya diri. Yang keempat, ucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Aku yang terbaik. Hari ini aku akan menyajikan presentasi terbaik. Next, unsur-unsur nonverbal yang memikat hati pendengar. Apa unsur nonverbal ini? Yang pertama, penampilan yang baik, sopan dan santun. Kemudian selalu tersenyum. Jangan biarkan ekspresi Anda membuat audiens malas untuk mendengarkan presentasi Anda. Yang ketiga, pupil mata yang membesar dan tatapan yang stabil agar audiens merasa dihargai. Kemudian sikap percaya diri. Sikap percaya diri ini kita pupuk perlahan dari setiap presentasi yang kita lakukan. Kemudian gestur yang tepat. Jadi dalam melakukan presentasi, usahakan membuat gestur yang mendukung presentasi kalian. Nah, ada juga nih rumus terapi komunikasi. Apa saja? Ada QPR. Communication is question, praise, and reaction. Jadi dalam komunikasi kita hendaknya melakukan question atau pertanyaan, kemudian praise atau pujian, dan reaction atau reaksi. Jika kita melakukan komunikasi, kita bisa mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan topik agar audiens merasa dihargai. Kemudian kita melakukan praise atau pujian. Setelah audiens memberikan tanggapan, kita berikan pujian terhadap tanggapan tersebut sebelum menanggapi apa yang diberikan oleh audiens. Kemudian reaction, setidaknya berikan reaksi kecil seperti anggukan kepala atau pernyataan persetujuan dan hal lainnya yang bisa menimbulkan manfaat bagi audiens. Misalnya, audiens menjadi lebih tertarik kepada presentasi kita. Yang kelima, ada 3 keterampilan yang diperlukan dalam berbicara, yaitu menggunakan suara yang tidak menyulitkan pendengar, seperti suara yang tidak berenergi, datar atau monoton. Jadi perlu kekuatan ritme atau intonasi suara yang tepat, serta dinamika suara pada saat kita berbicara, dan menekankan sesuatu agar meningkatkan ketertarikan mendengar. Yang kedua, jagalah tenggorokan ya.
banyak minum air putih, lakukan pernapasan perut, banyak tertawa, dan hindari lingkungan yang kering dan berdebu. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan seksama. 4 mantra yang meningkatkan rasa percaya diri. Jadi, jika mau presentasi, kalian bisa membaca mantra ini ya. Saya memberi salam dan berbicara sambil tersenyum. Saya berbicara sambil menatap dan dengan lafal yang tepat. Saya berbicara dengan jelas dan percaya diri. Saya mengubah ekspresi dan gerakan tubuh sesuai isi ucapan. 4 teknik mendengarkan. Yang pertama, respons atau anggukan kepala dengan ringan dan beri respon kecil. Yang kedua, dengarkan hingga selesai. Jadi jangan sekali-kali potong lawan bicara saat mereka berbicara. Dan yang ketiga, simpulkan terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan untuk mengarahkan pembicaraan. Kemudian ikuti atau ulangi beberapa bagian dari yang disampaikan lawan bicara, sehingga lawan bicara akan merasa lebih dihargai dari pertanyaan. Ada juga 4 unsur yang menghadirkan irama dalam berbicara. Ya, yang pertama, volume. Kita berbicara dengan menyesuaikan volume suara dengan suasana dan konten pembicaraan. Yang kedua, kecepatan. Sesuaikan dengan konten dan suasana. Jangan bicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga, intonasi. Ubahlah intonasi suara Anda setiap saat sehingga audiens bisa lebih berkonsentrasi. Dan yang keempat adalah jeda atau pause. Jeda membuat makna ucapan tersampaikan lebih kuat. Nah, ada do and don'ts nih dalam presentasi. Ada apa aja? Do, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Tentunya kita dalam presentasi akademik menggunakan bahasa Indonesia ya, yang sesuai dengan EYD dan sesuai dengan konteks yang kita sampaikan. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Pakaian rapi dan sopan ini bisa mendukung komunikasi nonverbal yang kita lakukan dengan audiens. Menjaga kontak mata dengan pendengar. Jangan sampai pendengar atau audiens kehilangan konsentrasi. Melafalkan tiap kata dengan jelas. Kita harus latihan ya untuk pelafalan kata sehingga lebih jelas dan mengatur kecepatan pelafalan kita. Gestur tubuh yang tepat atau tegap. Jadi presentasi kita lebih sigap dengan gestur tubuh yang tegap. Yang ke-6, menjaga ekspresi wajah atau keep smile. Jadi tetap senyum dan jangan sampai membuat audiens bete atau merasa tidak ingin memperhatikan presentasi kalian. Yang terakhir adalah menggunakan gerak tubuh sebagai media komunikasi. Tambahkan gerak atau gestur yang tepat sesuai dengan konteks presentasi kalian dan jangan berlebihan. Don'ts. Hal-hal yang jangan dilakukan atau hindari dalam presentasi adalah menggunakan bahasa slang. Bahasa slang, bahasa gaul zaman sekarang atau bahasa daerah itu kurang tepat digunakan dalam presentasi akademik ya. Kemudian jangan bergumam atau melafalkan kata dengan tidak jelas karena audiens bisa tidak memahami apa yang kalian presentasikan. Kemudian hindari bertele-tele dalam penjelasan. Gunakan struktur presentasi dan kata-kata yang singkat atau sederhana. Kemudian terlalu banyak bersuara waktu berpikir. Jangan melakukan banyak suara dalam berpikir. Contohnya kita ganti dengan jeda ya. Kemudian ekspresi wajah yang tidak bersahabat. Itu tadi ya. Hindari ekspresi yang tidak mengenakan. Jadi tetap tersenyum. Gestur tubuh yang loyo. Kalau loyo, audiens kira-kira akan semangat juga atau tidak ya? Jadi gunakan gestur tubuh yang tegap dan tidak loyo.
bergerak secara berlebihan. Jangan bergerak secara berlebihan karena audiens juga akan merasa terganggu dengan gerakan kalian yang berlebihan. Ada sedikit tongue twister untuk melatih kecepatan dan ketepatan berbicara. Contohnya nih, ikan, ikan, ikan. Ikan, ikan, ikan di dalam kolam, kolam di dalam ikan, ikan di dalam kolam. Tongue twister ini digunakan untuk melatih kecepatan dan ketepatan berbicara kita ya. Nah, ada contoh lain. Kata ketika kita. Ketika kita katakan kata, ketika kita katakan kata ketika kita dengan ya. Bisa dilatih sendiri ya. Dan teknik pernafasan 784. Sebelum presentasi, agar tidak gugup, lakukan teknik pernafasan 784, yaitu tarik nafas selama 7 detik melalui hidung, biarkan perut mengembang saat Anda menarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan nafas selama 8 detik, di mana saat itu oksigen akan diserap secara optimal ke dalam tubuh, dan yang terakhir buang nafas selama 4 detik melalui mulut. Keluarkan semua udara dengan lembut hingga perut terasa mengempit. Coba ya. Tarik nafas 7 detik melalui hidung. Tahan nafas 8 detik. Buang 4 detik. Oke. Jangan rindu berat, biar aku saja keadilan. Tapi kata Milea, yang berat itu latihan, Dilan, bukan rindu. Oke, jadi kita harus terus berlatih dalam presentasi ya. Jangan ragu-ragu dalam melatih presentasi kita. Meskipun masih banyak kritik, terimalah kritik itu dengan lapang dada dan tetap berusaha. Karena practice makes perfect. Kalau kita sering latihan, sering berbicara di depan umum, pasti jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan ya, bisa menghubungi saya lewat kontak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.